Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya Windy Dwi Fitri sebagai moderator dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Aice Sakira, Dian Eka Tipenda, dan Siska Amelia Putri. Di sini kami akan membahas mengenai berbagi pengetahuan dan komunitas praktek. Selanjutnya, penyampaian materi utama yang diberikan oleh Siska kepada Siska, silakan. Manager identifikasi sumber informasi yang digunakan orang dalam organisasi yang memiliki sistem atau infrastruktur manajemen pengetahuan yang berkembang dengan baik. Faktanya, basis pengetahuan perusahaan hanya menduduki peringkat keempat di antara 5 pilihan sumber informasi pilihan. Next, C. Cross dan Parker 2004 menemukan bahwa manusia adalah saluran informasi dan pengetahuan yang paling kritis. Cross dan Parker telah menemukan bahwa pekerjaan pengetahuan menghabiskan lebih banyak waktu untuk menciptakan kembali informasi yang ada yang tidak mereka sadari daripada menciptakan materi asli. Berbicara dengan orang lain memberikan aktivitas pembelajaran yang sangat berharga yang terutama merupakan transfer pengetahuan diam-diam. Karena jenis pengetahuan ini jarang diberikan secara eksplisit, juga tidak ditangkap dalam bentuk dokumen apapun. Karyawan yang memiliki minat, masalah, dan tanggung jawab profesional yang sama dapat berbagi pengetahuan melalui grup email, grup diskusi, dan interaksi lainnya dalam semacam ruangan kerja bersama virtual yang biasanya dihosting oleh intranet organisasi. Kelompok-kelompok ini disebut Community of Practice atau COPS. Komunitas praktik juga dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang bersama dengan sumber daya bersama dan hubungan dinamis mereka yang berkumpul untuk memanfaatkan pengetahuan bersama untuk meningkatkan pembelajaran dan menciptakan nilai bersama bagi kelompok. Gitu. Berikut ini contoh organisasi yang telah menerapkan praktik komunitas. Yang pertama, Erickson mengidentifikasi kelompok-kelompok informal yang telah terbentuk di sekitar topik yang terkait dengan pekerjaan, seperti pemrograman Java atau internet seluler, dan bekerja untuk membentuk kelompok-kelompok tersebut berkembang dan membentuk kelompok baru untuk menyebarkan ide dan informasi lebih lanjut. Yang kedua, yaitu ICL Ltd, telah mengubah seluruh organisasinya menjadi komunitas yang terbagi menjadi dua jenis, profesional dan minat. Semua karyawan menjadi bagian dari komunitas profesional yang bergantung pada fungsinya, yaitu penjualan, manajemen proyek, konsultasi, dan lain-lain. Dan setiap karyawan dapat menjadi bagian dari satu atau lebih komunitas minat, knowledge management, peningkatan kualitas, dan lain-lain. Lanjut, ya. Maret 1997 membedakan dua orientasi dasar untuk knowledge management. Yang pertama, pendekatan informasi, mengkodifikasi, dan menyimpan konten. Cenderung menekankan pengetahuan eksplisit daripada diam-diam dan mendukung tujuan eksternalisasi. Yang kedua, pendekatan berbasis interaksi, menghubungkan orang yang mengetahui, menempatkan banyak penekanan pada interaksi berbagi pengetahuan, yang dalam organisasi saat ini cenderung dikaitkan dengan komunitas praktik. Lanjut, ya. Selanjutnya yaitu sifat sosial pengetahuan. Sebagai individu dan kelompok orang berkomunikasi
Mereka saling mempengaruhi pandangan satu sama lain dan menciptakan atau mengubah konstruksi realitas bersama. Ketika komunitas tumbuh dan basis pengetahuannya dibagi lebih luas di seluruh organisasi, praktik komunitas menjadi teratur, luas, dan cukup diadopsi sehingga dapat menggambarkan sebagai pengetahuan yang dilembagakan. Pengetahuan yang dilembagakan ini kemudian menjadi warisan organisasi yang tetap berada dalam ingatan perusahaan untuk generasi selanjutnya. Next, C. Materi selanjutnya yaitu sosiograma dan sosial analisis jaringan. Analisis jaringan sosial atau SNA adalah pemetaan dan pengukuran kapal hubungan dan aliran antara orang, kelompok, organisasi, komputer, atau entitas pemrosesan informasi atau pengetahuan lainnya. Hasil analisis jaringan sosial dapat digunakan pada tingkat individu, departemen, atau organisasi untuk mengidentifikasi kemacetan informasi dan untuk mempercepat aliran pengetahuan dan informasi lintas batas fungsional dan organisasi. Proses analisis jaringan sosial biasanya melibatkan penggunaan kuesioner dan atau wawancara untuk mengumpulkan informasi tentang hubungan antara dua kelompok atau jaringan orang tertentu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Siska. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dian Ikat Divenda. Kepada Dian dipersilakan. Dalam konteks manajemen pengetahuan, analisis jaringan sosial atau SNA memungkinkan hubungan antara orang untuk dipetakan untuk mengidentifikasi aliran pengetahuan, yakni dari siapa orang mencari informasi dan pengetahuan, lalu dengan siapa lagi mereka akan berbagi informasi dan pengetahuan tersebut. Berbeda dengan bagan organisasi yang menunjukkan hubungan formal, siapa yang bekerja di mana, dan siapa melapor ke siapa, bagan analisis jaringan sosial menunjukkan hubungan informal, siapa tahu siapa, dan siapa yang berbagi informasi dan pengetahuan dengan siapa. Selanjutnya, halaman kuning komunitas. Terdapat berbagai perangkat lunak ada untuk pengembangan halaman kuning perusahaan. Sebagian besar membuat profil awal keahlian individu berdasarkan analisis kuesioner atau wawancara. Pada halaman kuning salah satu aplikasi KM paling awal. Menjadi satu syarat baik dalam organisasi. Tonis selanjutnya komunitas berbagi pengetahuan. Tonis menyebut kelompok yang terbentuk di sekitar kehendak esensial, di mana keanggotaannya adalah pemenuhan diri sendiri, atau Gemeinschaft, contohnya oleh keluarga atau lingkungan. Lalu ada kelompok yang keanggotaannya didukung oleh tujuan instrumental atau akhir yang pasti, atau Gesellschaft, adalah kota atau negara. Lalu komunitas virtual pertama muncul sekitar 1 dekade setelah berdirinya internet. Sebagaimana untuk memudahkan para peneliti berbagi file data berukuran besar. Jenis komunitas. Semua komunitas memiliki beberapa dasar terlepas dari jenis komunitasnya. Wenger pada tahun 1998 mengidentifikasi karakteristik ini sebagai perusahaan bersama, keterlibatan bersama, dan repertoar bersama. Perusahaan patungan mengacu pada perekat yang mengikat anggota bersama. Mengapa mereka ingin berinteraksi satu sama lain?
Lalu alasan untuk berinteraksi satu sama lain biasanya akan menjadi tujuan pribadi dan kontribusi terhadap tujuan masyarakat. Keterlibatan timbal balik mengacu pada bagaimana anggota menjadi bagian dari komunitas. Akhirnya repertoar bersama mengacu pada ruang kerja bersama di mana anggota dapat berkomunikasi satu sama lain dan menyimpan serta berbagi produk pengetahuan, problem mereka, dan seterusnya. Dengan kata lain, jaringan terbentuk karena orang membutuhkan satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Saling membantu, saling memberi bantuan, dan timbal balik adalah umum untuk membentuk semua jaringan yang berfungsi. Ada banyak jenis NOP, dan biasanya diidentifikasikan sebagai fungsi dari beberapa titik fokus umum, seperti profesi, misalnya teknik, hukum, atau kedokteran. Lalu fungsi atau proses yang berhubungan dengan pekerjaan seperti produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. Lalu masalah berulang dan mengganggu yang terletak pada dalam proses atau fungsi. Lalu topik seperti teknologi, retensi pengetahuan atau inovasi. Dan yang terakhir industri seperti otomotif, perbankan, atau perawatan kesehatan. COP juga dapat dijelaskan dalam hal tujuannya seperti pengembangan praktik terbaik atau perbandingan. COP dapat diatur sendiri atau disponsori oleh organisasi. Ini juga dapat dibedakan berdasarkan jenis pengakuan atau ketiadaan yang dimilikinya dari organisasi rumah. Tidak diakui, dipalsukan, dilegitimasi, didukung, dan dilembagakan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dian. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aice Sekira. Kepada Aice, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya peran dan tanggung jawab dalam COPS. Menurut Kim, pada tahun 2000, terdapat peran kunci sebagai berikut. Yang pertama, pengunjung dapat mengunjungi sekali atau dua kali dan mungkin atau mungkin tidak bergabung. Pada titik ini, mereka hanya ingin tahu dan mencari tahu tentang apa sebenarnya komunitas itu. Yang kedua, tetap, adalah anggota yang memberikan kontribusi rutin dan berinteraksi dengan anggota lain secara berkelanjutan. Ketiga, pemula, adalah anggota baru. Keempat, pemimpin, adalah anggota yang memiliki waktu dan energi untuk mengambil peran yang lebih resmi seperti membantu operasi masyarakat. Kelima, sesepuh, mirip dengan ahli materi pelajaran. Mereka akrab dengan tema profesional dan komunitas, dan mereka telah menjadi sumber yang dihormati. Kemudian, menurut Nichols, terdapat peran utama COP, yaitu juara, memastikan dukungan pada tingkat setinggi mungkin, mengkomunikasikan tujuan, mempromosikan komunitas, dan memastikan dampak. Kemudian sponsor berfungsi sebagai jembatan antara COP dan organisasi formal lainnya, mengkomunikasikan dukungan perusahaan untuk COP, dan menghilangkan hambatan seperti waktu, pendanaan, dan sumber daya lainnya. Kemudian fasilitator bertanggung jawab untuk mengklarifikasi komunikasi dan untuk memastikan bahwa setiap orang berpartisipasi dan bahwa pandangan yang tidak setuju didengar dan dipahami. Kemudian pemimpin praktik memberikan kepemimpinan pemikiran untuk praktik atau layanan strategis, memvalidasi inovasi dan praktik terbaik, dan mempromosikan kepatuhan terhadapnya. Selanjutnya, pusat atau kantor layanan pengetahuan adalah integrator informasi pengetahuan yang berfungsi untuk berinteraksi dengan semua COP untuk memastikan kejelasan dan kurangnya duplikasi informasi yang disebarluaskan di dalam dan dari COP. Kemudian semua anggota COP berbagi tanggung jawab untuk memasarkan dan mempromosikan COP, membangkitkan minat terhadapnya, meningkatkan antusiasme di antara anggota.
Kemudian manajer keanggotaan berurusan dengan pendaftaran dan pekerjaan direktori keanggotaan yang sedang berlangsung. Kemudian moderator diskusi berfungsi sebagai manajer percakapan yang membantu menjaga diskusi tetap fokus, menyuntikkan topik baru dan sudut pandang provokatif saat diskusi tertunda, dan menyemai diskusi dengan konten yang sesuai. Selanjutnya, editor pengetahuan mengumpulkan, membersihkan, dan mensintesis konten yang dibuat, dan menyediakan tautan nilai tambah untuk konten yang dihasilkan. Kemudian pustakawan pengetahuan dan pengarsipan memelihara dan mengatur konten yang dihasilkan oleh peserta dari waktu ke waktu. Kemudian ada analisis penggunaan, mempelajari data tentang perilaku peserta dalam komunitas dan memberikan rekomendasi kepada moderator. Dan juga broker pengetahuan, yaitu seseorang yang dapat bergabung dengan sejumlah komunitas yang berbeda untuk mengidentifikasi kesamaan dan redundansi, menciptakan sinergi, membentuk aliansi, dan memasukkan memori dan pembelajaran organisasi, seperti peta aset intelektual, halaman kuning, atau direktori keahlian praktik terbaik COP. Kemudian, jenis pertukaran yang terjadi dalam knowledge sharing, sebagian besar pertukaran pengetahuan terdiri dari permintaan, revisi, modifikasi, atau beberapa bentuk pengemasan ulang, publikasi, referensi, misalnya memberitahu orang tentang siapa yang tahu, kemudian rekomendasi, penggunaan kembali, dan reorganisasi, misalnya penambahan kategori dan metadata. Komunitas berbagi pengetahuan tidak hanya tentang menyediakan akses ke data dan dokumen. Mereka juga tentang menghubungkan jaringan sosial orang-orang menghasilkan pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan yang baik harus mencakup informasi tidak hanya tentang orang-orang yang menghasilkan pengetahuan, tapi juga tentang orang-orang yang akan memanfaatkannya. Kemudian, hal utama di antara kendala berbagi pengetahuan yaitu adanya anggapan bahwa pengetahuan adalah properti dan kepemilikan sangat penting. Di mana salah satu cara terbaik untuk menangkal gagasan ini adalah meyakinkan individu bahwa kepengarangan dan atribusi akan dipertahankan. Dengan kata lain, mereka tidak akan kehilangan pujian atas produk pengetahuan yang mereka ciptakan. Selain itu, penyedia tidak yakin bahwa penerima akan memahami dan menggunakan pengetahuan dengan benar dan atau penerima tidak yakin tentang kebenaran atau kredibilitas pengetahuan yang dimaksud. Dan juga budaya dan iklim organisasi dapat membantu atau menghambat berbagi pengetahuan. Budaya organisasi yang mendorong penerimaan dan inovasi akan membantu, sedangkan budaya yang memelihara kejeniusan individu akan menghambat. Kemudian, pembelajaran organisasi dan media sosial. Jaringan hubungan sosial ini memengaruhi perilaku individu dan pada akhirnya kesuksesan organisasi. Istilah modal sosial telah diciptakan untuk mengacu pada institusi, hubungan, dan norma yang membentuk kualitas dan kuantitas interaksi sosial organisasi. Komunitas menyediakan mekanisme referensi untuk memungkinkan anggota dengan cepat mengevaluasi konten, memecahkan masalah, dan membuat keputusan berdasarkan pengetahuan yang diperiksa, divalidasi, dan terkini. Jejaring sosial juga dapat meningkatkan produktivitas dengan mengurangi biaya melakukan bisnis. Modal sosial juga memfasilitasi koordinasi dan kerjasama. Kemudian pada bagian mengukur nilai modal sosial, salah satu cara mengukurnya yaitu dengan menghitung nilai tambahan yang diwakili oleh anggota komunitas dibandingkan dengan rata-rata pengunjung situs. Kemudian, mencoba mengukur nilai modal sosial yang telah dihasilkan sebagai hasil dari berbagi pengetahuan dengan menggunakan berbagai jenis dan kombinasi metodologi penelitian kualitatif, komparatif, dan kuantitatif. Juga bisa dengan mengadaptasi metode yang digunakan dalam mengukur modal sosial negara atau masyarakat.
Kemudian implikasi strategis dari berbagi pengetahuan. Pengetahuan berada di masyarakat dalam bentuk modal sosial. Kuncinya adalah sering menghubungkan orang untuk memecahkan masalah, mengembangkan kemampuan baru, meningkatkan praktik kerja, dan berbagi apa yang baru di lapangan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aice. Baiklah, demikian presentasi mengenai berbagi pengetahuan dan komunitas praktek. Kami dari kelompok 9 mengucapkan maaf atas kekurangan maupun kesalahan dalam presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.